Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ladang Batur Entertain yang akan memberikan informasi terkini, terbaru dan terpercaya untuk kita bersama. Pada video kali ini, kabar gembira kepada teman-teman yang akan mengikuti tes CPNS tahun 2021 dan juga P3K tahun 2021 nanti. Pendasarannya akan dibuka pada bulan April. Dan nanti akan ada beberapa formasi yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi kita ketahui pendaftaran calon pegawai negeri sipil, CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja periode 2021 segera akan dibuka. Pemerintah rencananya akan mengumumkan formasi kebutuhan CPNS pada bulan Maret 2021. Sementara untuk jawab pendaftaran dan seleksi CPNS dan P3K akan dibuka pada April 2021. Rencananya bulan Maret 2021 akan ditetapkannya formasi dan bulan April hingga Mei 2021 dibuka proses pendaftaran CPNS 2021. Jadi teman-teman, kabar gembira, sebentar lagi bahkan 2 minggu atau 3 minggu lagi akan dibukanya tes CPNS dan P3K tahun 2021, di mana diumumkan pada bulan Maret ya formasinya, dan pendaftarannya akan diumumkan pada bulan April sampai bulan Mei mendatang. Maka dari itu persiapkan diri untuk menyiapkan tes CPNS dan P3K tahun 2021. Dan mulai dilakukan seleksi menurut PLT Deputi. Pendaftaran CPNS bisa dilakukan secara online melalui sistem seleksi calon pegawai negeri sipil. Jadi baik ini dikutip dari sscn.pkn.go.id dan SSCASN atau sistem seleksi calon operator sipil negara adalah sistem resmi pendaftaran ASN secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi ASN ke seluruh instansi baik pusat maupun daerah. Jadi akan diumumkan melalui situs yang resmi baik itu SSCN atau nanti aplikasi SSCASN itu bagi yang P3K. Maka dari itu jangan sampai terkecoh kita dengan informasi-informasi yang tak bertanggung jawab, yang belum ada buktinya dan yang belum resmi. Maka dari itu harus berhati-hati terhadap informasi-informasi yang telah disampaikan oleh orang lain. Kemudian jumlah informasi yang dibutuhkan. Jadi informasi yang akan dibuka ini menurut Teguh menyatakan kebutuhan calon pegawai di pemerintah pusat tidak begitu banyak. Ya, kalau di pusat tidak begitu banyak. Hal ini berbeda dengan kebutuhan pegawai di pemerintah daerah. Jadi untuk instansi pemerintah, ya ini pemerintah pusat, kebutuhannya sebesar 83.000 dengan persentase 50% P3K dan 50% CPNS untuk berbagai jabatan sesuai kebutuhan masing-masing. Sementara pegawai Pemda di luar guru ya, ini di luar guru itu dibutuhkan sekitar 189.000 formasi. Terdiri dari 70.000 P3K jabatan fungsional selain guru dan 119.000 CPNS untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan, termasuk tenaga kesehatan. Itulah formasi yang akan dibutuhkan nanti di tahun 2021. Jadi sementara pemerintah daerah membutuhkan formasi guru P3K ya mencapai 1 juta orang. Di tahun ini tidak dibuka CPNS untuk guru tetapi dialihkan ke P3K tahun 2021. Kemudian Kementerian PAN-RB saat ini sudah mengirimkan surat pertimbangan teknis kepada Menteri Keuangan dan sudah memperoleh surat pertimbangan teknis tersebut. Pada intinya Menteri Keuangan setuju dengan usulan rencana kebutuhan ASN tahun 2021. Selanjutnya pihak Kementerian PAN-RB sedang menunggu pertimbangan teknis dari BKN. Sementara itu, PLT Kepala Biro Bunga Masyarakat, Hukum dan Kerjasama BKN, Prayono mengatakan secara teknis untuk proses seleksi CPNS dan P3K
masih tahap menunggu regulasi dari Kementerian PAN-RB. Jadi kita harus menunggu teman-teman informasi yang resminya yang akan dibuka pendaftarannya bulan April, Mei dan sampai Juni nanti. Kalau yang tahap pertama dulu cuma pakai passing grade saja. Tapi untuk tahun 2021 saya belum tahu. Ini kata Menpan RB, kata Paryono. Jadi ada kebijakan seleksi P3K tahun 2021. Jadi ada beberapa kebijakan yang harus kita perhatikan teman-teman, khusus untuk P3K tahun 2021. Yang pertama, semua guru honorer dan lulusan PUG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi, dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru P3K hingga batas 1 juta guru. Maka dari itu, agar pemerintah bisa mencapai target 1 juta guru, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak mungkin sesuai dengan pemerintah. Jangan sampai ragu kepala sekolah maupun kepala dinas untuk mengajukan formasi guru P3K. Pokoknya bagian P3K. Dikarenakan gaji P3K bukan dari kabupaten atau kota lagi, tetapi langsung ke provinsi atau dari pemerintah pusat. Yang kedua, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Jadi Menteri kita Nadiem Makarim memberikan peluang bagi kita 3 kali ikut tes. Maka dari itu persiapkan diri semaksimal mungkin, dan materi yang telah nanti akan diberikan maka belajarlah dengan baik, kemudian semoga kita lulus ya. Karena besok hari Rabu tanggal 3 Maret akan ada peluncuran resmi dari Menteri Nadiem Kemendikbud untuk melakukan proses belajar mandiri ya, untuk mempersiapkan tes CPNS dan P3K tahun 2021. Jika gagal pada kesempatan pertama, pendaftar dapat belajar lagi dan mengulangi ujian hingga kedua kali di tahun yang sama atau di tahun berikutnya. Yang ketiga, Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Jadi sudah disampaikan sebelumnya bahasanya Kemendikbud Nadiem Makarim akan menyediakan materi ya pembelajaran secara daring melalui Zoom atau materi melalui PDF dan lain sebagainya melalui media sosial. Maka persiapkanlah diri teman-teman semuanya untuk mengikuti tes CPNS atau P3K tahun 2021 nanti. Maka dari itu mohon kepada teman-teman ikutilah dengan baik proses yang telah diberikan oleh Kemendikbud ya. Nomor 4, pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Jadi jangan ragu lagi kepada kepala sekolah maupun kepala dinas untuk mengajukan formasinya ke pusat, karena gajinya itu bukan dari Pemda lagi tetapi dari pusat. Yang kelima, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud, jadi alias gratis, tidak dipungut biaya. Baiklah, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini sangat berguna bagi teman-teman yang akan mengikuti tes CPNS atau P3K tahun 2021 nanti, tentang informasi yang akan dibutuhkan melalui Pemda maupun pusat, baik itu guru maupun selain guru. Mudah-mudahan kita semuanya menggunakan peluang ini sebaik-baiknya dan belajarlah semaksimal mungkin. Semoga kita semuanya lolos 100% menjadi seorang PNS, baik melalui CPNS maupun P3K tahun 2021. Mungkin itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau seandainya bermanfaat, silakan bagikan video ini ke teman-teman lainnya, semoga berguna juga bagi teman-teman yang lainnya. Baik teman-teman, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.